Teman-teman, hari ini kita akan membuat animasi menggunakan Wix Editor. Kali ini kita akan menggunakan sebuah fasilitas di Wix Editor yang namanya Clip. Seperti apa Clip? Mari kita langsung saja mempraktekannya. Pertama, pilih ellipse. Oh iya, yang biar jelas animasi yang kali ini kita akan menganimasikan sebuah karakter yaitu Pac-Man. Kalau misalkan teman-teman belum tahu seperti apa Pac-Man, di googling aja Pac-Man. Cuma kali ini Pac-Man-nya saya bikin berwarna merah supaya lebih kelihatan garang. Ini teman-teman pilih warna merah. Kemudian untuk stroke-nya, untuk garisnya saya kasih nilai 0 karena saya tidak ingin ada garis di luar bidang yang akan kita bikin. Pilih menu ellipse, kemudian tekan tombol shift, bikin lingkarannya, tombol shift supaya objeknya bulat sempurna. Oke, anggaplah segini. Pakai scroll untuk memperbesar, ini untuk pen ini untuk memindahkan. Oke, sekarang teman-teman pilih objek yang baru kita bikin, pakai kursor, diklik. Teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada inspektor pad dan di bawah itu ada menu make clip. Diklik make clipnya, ganti namanya, misalkan si_merah. Kenapa pakai underscore? Karena namanya tidak boleh menggunakan spasi. Oke, berikutnya kita akan membuat animasinya. Untuk bisa membuat animasinya, teman-teman klik di ini klipnya, kemudian di double klik. Ini kita sudah berada di dalam klip si merah. Teman-teman lihat di pojok kiri ini, project ini, tab project ini untuk project utamanya. Sedangkan kalau lingkaran merah ini di double klik, itu akan masuk ke klip si merah. Ini di zoom aja. Oke, sekarang kita akan membuat animasi pergerakan mulutnya. Pac-Man itu identik dengan karakter bulat yang bergerak ke segala arah sambil mulutnya membuka dan menutup. Oke, sekarang kita akan membuat mulutnya. Cara membuat mulutnya sebenarnya gampang, yaitu tinggal dipotong aja ini salah satu bagian di lingkaran merah ini. Bagaimana cara memotongnya? Saya akan memotongnya dengan menggunakan objek yang lain. Jangan merah karena akan bingung. Kita misalkan saja hijau. Oke, saya bikin kotak dulu. Kenapa pakai kotak? Nanti juga akan kelihatan kenapa pakai kotak. Misalkan taruh di situ. Saya ganti. Teman-teman klik ini yang hijau, terus lihat di inspektor pad, di rotation ini diganti 45. Kemudian teman-teman pindahkan kira-kira di tengah. Oke, anggaplah ini di tengah. Ini kotaknya terlalu besar, jadi akan saya kecilkan. Pakai ini pad cursor. Kemudian teman-teman arahkan ke sini. Terus begini kira-kira. Oke. Jadi pada prinsipnya saya akan memotong yang warna merah ini dengan yang berwarna berwarna hijau. Tapi sebelum saya memotongnya, karena ini akan animasi sekitar 3 atau 4 frame, jadi saya copy dulu. Di-copy dulu, kemudian ke frame 2, dipaste di frame 2. Balik ke frame satunya, klik, pilih yang lingkaran warna merah, kemudian sambil menekan tombol Shift di keyboard, teman-teman pilih yang warna hijau, objek yang berwarna hijau. Kemudian ke atas, ke Canvas Action, kemudian teman-teman pilih menu Subtract. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
lingkaran merah ini, objek merah ini dipotong, diiris dengan objek yang berwarna hijau. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah, kita akan melanjutkan ke frame yang kedua. Untuk frame yang kedua, mulutnya semakin besar, oleh karena itu kita memotongnya juga semakin besar. Kita besarkan yang hijau. Jangan lupa di copy dulu, karena kita akan menggunakan di frame yang ketiga. Balik lagi ke frame 2, baru dipotong. Balik ke frame 3. Saya bikin lebih besar lagi. Sebenarnya biar kelihatan nantinya ketika dianimasi. Karena ini cuma 3 frame. Terus dipotong. Bagaimana hasilnya? Oke. Kita balik ke projectnya. Ini salah ini. Hapus dulu. Nah, harusnya seperti ini. Oke, kita play. Sudah kelihatan. Mungkin tidak terlalu besar, tapi sudah cukup kelihatan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat si Pac-Man ini misalkan saja bergerak. Kita taruh saja tetap di posisi awalnya. Kemudian dia bergerak ke kanan misalkan. Ke kanan berarti kita akan menggunakan twin. Yang ini, add twin. Add twin ini salah satu cara yang mempercepat kita ketika membuat animasi. Ketika suatu objek itu terjadi perubahan posisi, misalkan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, itu menggunakan twin menjadi lebih mudah dibandingkan jika kita mengaturnya frame by frame. Caranya adalah di menu di bagian ini frame satunya ditarik, misalkan kita pindahkan sampai ke frame 12. Kemudian klik ini add twin. Kemudian pindahkan kursor ini ke frame 12. Lalu pilih objeknya, kita pindahkan dia. Misalkan ke kanan. Ke kanan bisa pakai tombol panah di keyboard. Saya menggunakan tombol panah kanan supaya posisinya tetap tidak naik turun begitu. Cuma posisinya yang berubah. Oke, ini kalau teman-teman lihat garisnya yang tadi putus-putus itu menjadi garis solid, menandakan bahwa twinnya sudah terjadi pergerakan. Bagaimana hasilnya? Di play saja. Itu dia sudah berubah. Oke, kita close, berhenti previewnya. Oke, kemudian mungkin kalau teman-teman perhatikan ya, dia cuma tampak bergerak dari kiri ke kanan, tidak ada makna apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman membuat sebuah animasi itu biasanya adalah ada konteksnya. Oleh karena itu mungkin kita bisa menambahkan sebuah konteks, dalam arti bahwa si Pac-Man ini dia memakan beberapa objek. Caranya mungkin biar lebih memudahkan dalam melakukan animasi, bisa menambahkan layer lagi. Klik tombol panah ini layer 2. Kalau layer 2-nya posisinya di sini, berarti objek di layer 2 akan berada di belakang objek di layer pertama.
Kita kembalikan dulu dia posisinya. Oke, misalkan di sini biasanya si objek yang dimakan si Pac-Man ini bentuknya lingkaran. Kita kasih aja misalkan lingkarannya hijau. Untuk ini kita mungkin taruh di sini. Saya pindahkan agak ke atas. Oke. Ini sebenarnya saya mau mengatur. Oke. Ini mungkin ada beberapa objek. Oke, ketika di sini, kemudian, nah ini saya akan menggunakan animasi frame by frame. Jadi ketika posisi si karakter pada sudah sampai di lingkaran hijaunya, maka lingkaran hijau yang bersentuhan dengan karakter akan hilang. Oke, ini dipanjangkan saja sekitar. Oke, harusnya di sini. Saya copy dulu, taruh. Oke, sudah kelihatan dia dimakan. Ini teman-teman bisa menguncinya dulu. Terus di hide layer, karena saya mau menghapus yang ini. Ini dihapus. Kemudian di show layer lagi. Nah, sini teman-teman lihat. Hilang satu. Terus dia akan jalan di sini. Mungkin di sini baru dia hilang. Oke, di situ dia hilang seharusnya. Ini saya copy lagi. Saya taruh di sini. Dia sudah hilang. Nah, ini masih muncul, harusnya ini hilang. Terus, oh ini cepat ternyata. Ya, seperti itu. Mari kita lihat. Oke. Sudah jadi teman-teman. Jadi itu beberapa manfaat, bukan beberapa sih, itu contoh penggunaan klip dalam Wik Editor. Dengan adanya klip ini menyederhanakan animasi yang kita bikin di project utamanya. Jadi bisa jadi misalkan teman-teman perlu buat karakter lagi yang lain. Pac-Man ini misalkan ada 2 atau 3, teman-teman tidak harus membuatnya di setiap layer atau menambahkan beberapa layer. Teman-teman bisa dengan mengcopy misalkan ini, bikin layer aja baru. Tadi saya keliru ininya. Nah, misalkan ditaruh di bawah sini. Terus ini dipanjangkan karena 12. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya si Pac-Man yang di bawah sih cuma diam aja, tapi tetap menggerakkan mulutnya. Jadi seperti itu, klip itu mempermudah kita dalam mengorganisasi animasi yang kita bikin. Seperti itu teman-teman, silakan dicoba. Nanti kita ketemu di materi tentang
animasi di Wik Editor yang lain.